Oke, welcome back to Denny Frame atau Flow ya. Anjay. Oke, jadi pada hari ini customer gua bawa motor Win 100 yang kemarin sempat gua review ya di jalan. Jadi kali ini seperti video yang kalian lihat di awal, kalau misalkan armnya ini oblak ya guys ya. Jadi kita bongkar aja kali ya buat menentukan pastinya ya penyakitnya ada di mana. Walaupun gue udah pasti sih ini harus ada perbaikan di daerah body gitu, terutama di pegangan armnya. Oke ya, tanpa banyak cincong lebar ya, kita langsung aja buka ya, mulai dari cover sebelah kiri, terus semuanya lah nih gue cek-cek lagi ya guys ya, memastikan kalau emang itu bener. Ya, jadi video kali ini gue akan ngebahas tentang proses gue untuk memperbaiki ya kerusakan yang katanya sering banget kejadian di Win 100 nih. Buat kalian yang punya pengalaman gini, mungkin video kali ini bisa jadi referensi ya guys buat agais-agais semua memperbaiki motor ya. Anjay. Jadi ya simak aja videonya sampai akhir. Semoga video ini juga bermanfaat buat kalian ya yang mau merestorasi atau memperbaiki motor kalian, khususnya di area kaki-kaki ya guys. Jadi ya itu aja opening dari gua. Happy watching my video. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya, karena subscribe dan like komen dari kalian sangat bermanfaat bagi gua dan jadi semangat buat gua untuk konten selanjutnya. Anjay, masuk bang. Oke guys, jadi sedikit tips ya dari gue. Jadi ini ketika proses pengerjaan, jangan lupa kalian pasin sama armnya biar gak lari ya ukuran-ukurannya gitu guys. Oke guys, jadi udah gua buka ya, dan ternyata ini masalah utamanya. Dia oblak ya guys ya. Oh. Ini udah oblak, terus ininya juga udah kemakan. Mana nih? Nah, ini juga udah kemakan. Jadi kalau di bagian ini, bentar ya, tangan gua satu agak repot guys. Sorry. Nah, kalau di bagian ini dia mungkin masih oke ya posisinya ya. Ini masih oke lah ya. Sekarangnya nggak banyak, tapi di bagian bodinya dia banyak. Ini dia. Gimana kelanjutannya? Nanti gua tanya ownernya dulu apakah dia mau pakai arm ini. Nanti gua tetap ini dilas juga, ini dilas dipotong terus diperbarui. Apakah dia mau ganti upgrade ke KZ atau dia mau tetap pakai ini? Karena kalau KZ ininya lebih besar ya. Jadi itulah permasalahan pertama dan paling fatal di motor Win 100 Culture ini ya. Gua bakal usahain yang terbaik. Kita tanya aja dulu nanti gimana baiknya. Gua bakal konsultasi dulu sama yang punya. Gitu guys. Oke guys, jadi gua lagi di DR Motor buat spare partnya si Dana. Ini dia. Jadi gua udah beli tadi buat arm, tapi barangnya bukan kosong ya, tapi gua belum nemuin yang pas gitu. Jadi hari ini gua beli spare part yang lain dulu untuk Win 100-nya. Untuk masalah arm nanti kita pikirkan lagi di rumah ya, karena butuh banyak penyesuaian ya guys, karena custom gitu. Kalau custom mah pasti banyak perubahan gitu ya. Nanti gua lanjut lagi nanti di rumah. Itu aja dari bengkel spare part. Oke, jadi ceritanya ini mau ngakalin pakai bos apa ini pak? Tahu ya, kayaknya bos di. Pokoknya bos yang masuk ke ukuran ininya apa namanya? Spare part. Armnya. Kalian banyak lah di toko spare part, banyak dua. Terus ini bos arm Neotech Alwa 3. Ntar gua kasih keterangan kalau misalkan salah. Nah, karena ini tuh diameternya masuk ke sini. Nah, gitu. Nanti kita las ujungnya. Sebenarnya beli langsung mungkin bisa ya, tapi nggak ada yang diameternya sekecil ini gitu guys. Jadi makanya gua akalin begini. Nah, begitu kita langsung sikat aja. Jelas pak ujungnya ya berarti.
nanti gue lanjut kalau udah beres kelas ya. Oke, jadi ini hasil lasannya. Ini bisa kalian lihat ya, ini kita nggak full ya kalau yang di dalam, takutnya barangkali mau digedein. Nah untuk ini nanti kita tutupin lagi, tapi kurang lebih kayak gini jadinya. Dan ini gue bakal pasang di sana. Ini mau dipotong dulu biar ukurannya pas gitu. Mungkin isi benernya masuk kan ya. Iya, emang gede itu dalamnya. Ya makanya yang Suprafit itu dia langsung ini Pak. Yang Suprafit itu langsung. Oke guys, jadi setelah diulik-ulik lagi, ini yang tadi kita bikin, cuman ada beberapa opsi lebih baik ya. Jadi kita pakai ini bos roda depan Jupiter MX. Nah, barangnya kayak gini. Ini sama kayak gini ya, diameter luarnya sama diameter dalamnya 10, pas dia nggak goyang. Terus buat sebelahnya itu pakai punya bos polar depan luarnya yang RE King, polar depan ya tulisannya. Kalau kalian ke bengkel, nah ini tuh plug and play ya kawan-kawan. Nanti tinggal dilas cara pasangnya. Jadi nanti kalian las dulu di sini, karena kan bentuk ini tuh sebenarnya makin ke belakang makin lebar ya. Jadi nanti kalian potong dulu setengahnya. Nah ketika itu pastikan ininya jangan kelebihan biar dia masih pas. Nah nanti kalau udah gini potong deh sesuai kebutuhannya. Begitu kawan-kawan. Udah ini mah mantap ini mah. Kita langsung eksekusi aja. Yang sebelah kanan juga sama.
Gram. Oke guys, jadi setelah melewati proses fitting ya, nanti cara ngelasnya di press dari sana, karena yang di sana masih oke posisinya. Jadi nanti yang ini dibaut biar tetap lurus. Nah, sambil di press gitu di sebelah sini. Oke, udah pas, udah di fitting. Untuk pengerjaannya gua time lapse aja karena gue juga bantuin babeh juga soalnya. Oke guys, udah beres. Ini perampatannya udah jelas. Sekarang gua tinggal ganti ini ya, gua udah beli yang baru biar lebih mantap. Ini hasilnya begini. Seret bos, nggak ada masalah, aman udah. Tinggal ini kita ganti dulu bosing ini sama yang baru, karena yang lama udah khawatir. Ya gitu aja kelanjutan nih motor Win yang penyakitan di kaki-kakinya ya. Ini udah beres, kita langsung eksekusi aja. Oke guys, ini gua bakal bongkar dulu sih ini apa namanya, bos arm yang punya Win 100. Caranya gampang sih sebenarnya, tinggal kita pakai baut sepanjang ini terus di don gitulah ya, biar si bosnya keluar. Begitu guys ya, jadi gua mau melanjutkan proyek karena udah dilas tadi si dudukan asnya. Nah sekarang gua lanjut mau bongkar si bos arm ini ya guys ya. Langsung aja gua time lapse aja kali ya, takutnya terlalu lama gitu ya guys ya. Oke guys, nih sekarang kita ada di mana proses pergantian bos arm ya guys. Di sini gue pakai alat ya, tracker sederhana aja gue bikin di bengkel. Jadi gue di situ bisa dilihat pakai shock ya, pakai baut kunci juga buat penahannya dan impact buat nariknya ya. Jadi jujur aja sebenarnya kalau posisi bos arm yang jarang diganti atau perawatannya kurang, memang posisinya di dalam udah berkarat ya guys, udah berkarat, udah keras ya. Di situ gue pakai palu ya, karena memang lumayan keras gitu. Jadi setelah di impact dia masih tetap gak kena, jadi harus dibantu dipukul sama palu gitu. Ya pada proses pengerjaan ini gue cukup memakan waktu yang lama ya guys. Jadi mulai dari bongkar yang kanan, bongkar yang kiri, masang yang kanan, masang yang kiri. Jadi buat teman-teman ya yang masang bos arm ini di bengkel-bengkel, kalau memang jasanya lumayan mahal karena mungkin pergantiannya ya yang lumayan sulit gitu, apalagi kalau memang kunci-kuncinya terbatas. Ya buat teman-teman yang sabar ya, mungkin kalian bisa gunakan cara yang gua pakai gitu. Walaupun sebenarnya di luar sana bengkel-bengkel mungkin ada yang pakai baut yang lebih panjang atau tracker yang lebih mumpuni gitu. Jadi ya begitulah proses ini ya, sedikit gue ceritakan karena memang lumayan ya ini pergantian ini lepasinnya, karena
geser sedikit atau dia nggak ngepas, nanti ketika arm ini main ya, mainnya kaku gitu, nggak enak gitu guys. Anjay. Tapi alhamdulillah ya, semua prosesnya bisa gue lalui, semua bisa terselesaikan ya. Jadi semua aman, lancar, dan terpasang dengan presisi. Anjay, bukan kaleng-kaleng ini mah bos. Kita lanjut ya. Jadi tadi kamera handphone gue overheat karena kepanasan ya. Hari ini cuacanya udah mulai mendung lagi. Tadi panas banget. Dan gue ternyata lagi gue udah beres beli. Ini tangan gue udah ada tas ya. Sorry kalau berisik, lagi rame jalanan. Jadi tadi udah gue ganti si Bose armnya. Ini sudah baru ya semuanya. Terus bagian ini juga udah gue las ya, udah selesai pengelasan. Dan ini adalah penyebab kemarin kenapa jadi lebih parah. Ini sekalian gue laporan juga buat bayar gue ya. Jadi kemarin itu Bose armnya itu bukan baut swing armnya itu bukan punya Win 100 ya. Yang Win 100 dia lebih panjang. Nah, otomatis dia kan ngejepit ke armnya. Nah, yang kemakan yang kalah ini. Intinya nggak berfungsi dengan maksimal lah. Sedangkan ini adalah yang seharusnya panjangnya segini. Dia ada pembatas. Jadi nanti kalaupun kita jepit, dia nggak bakal sampai ngepres ya kan. Kayak gitu. Nah, ini udah gue beliin bautnya yang baru. So, pasti kepasang ya. Dengan plak-plak ya harusnya ya. Lah nih. Selep. Alah siap boy. Nah, udah ini nggak goyang ya, ada goyang dikit ya sepeleng ya, wajar ya, harus malah. Jadi udah terpasang dengan maksimal, nanti kita sokin aja langsung pasang. Setelah ini gue bakal bongkar ini ya, project merubah jadi DC, terus gue servis karburator dan ngerapi-rapihin yang lainnya. Jadi itu untuk project Win 100 ini. Ya kurang lebih gitulah untuk video pembongkaran. Next gua bakal lanjut untuk ngerubah Win ini jadi DC 12 volt. Barang-barang udah gua beli di sebelah sana, udah ada kiprok NMAX, voltmeter dan lain-lain. Jadi ya kita pasang swing armnya dulu gitu ya guys ya.
Guys, jadi ini moment of truth ya. Kita akan tes lagi seperti awal video. Kita tes, coba masukin gigi. Iya, nice ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri, semua aman, terkendali ya. Beda banget sama video before-nya yang dimana dia goyang-goyang ya. Jadi itu aja perbaikan dari Win 100 ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya guys. Jadi itu aja dari gua, Denny Fry, pamit undur diri. See you and bye bye.